Haleluya. Shalom. Shalom. Haleluya. Masih ada di sini? Ada. Haleluya. Ramai lagi belum datang. Haleluya. Mungkin masih dalam kepenatan. Haleluya. Karena disebabkan kesibukan kita pada minggu lepas untuk menjayakan ulang tahun kita. Dan puji Tuhan, semua berjalan dengan baik atas campur tangan Tuhan. Haleluya. Dan pada saat ini kita bersyukur karena semua yang ada sudah dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita masuk di dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Di mana kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan senantiasa Engkau limpahkan di dalam hidup kami. Kami ada Tuhan pada saat ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Membawa segala ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Itu sebabnya Tuhan Yesus kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang
kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap masuk di dalam puji-pujian pada pagi hari ini. Kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita terus di dalam pujian kita. Kita percaya Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Amin. Haleluya. Untuk menaklukkan setiap musuh-musuh kita, taruh di bawah kaki kita. Haleluya. Terima kasih.
Belum puas memuji Tuhan. Mari kita ambil di cross pujian ini. Luar biasa dia punya kata-kata. Jika Tuhan hadir di tengah kita, ada sesuatu yang Tuhan buat bagi saya. Amin. Tetapi satu yang Tuhan minta, dia punya alasan yang melakukan itu ketika saudara bernyanyi segenap hati dan jiwa. Amin. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa di dalamnya ada kuasa. Mari kita naikkan pujian itu sekali lagi. Ada kuasa dalam pujian, nyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup untuk berbuat lawan. Kita ingin Allah hadir di sini. Ambil di sini. Bila Allah hadir di tengah kita, Tuhan melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya berlari dengan kasarnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya berlari dengan kasarnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya berlari dengan kasarnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, sanggup membuka kekuatan dahsyatnya Allah kami yang kami sembah pada pagi hari ini. Dia punya kekuatan yang tidak terbatas, melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Apakah yang dapat memisahkan kami dari Kristus? Apakah penganiayaan? Apakah itu kesukaran? Apakah itu
telanjang, apakah itu kelaparan, semua hal-hal ini tidak akan mungkin memisahkan kami dari kasih Yesus. Pagi hari ini kami berkata, oh Yesus, selama-lamanya Yesus. Tidak ada yang dapat menandingi Allah yang kami sebut pada pagi hari ini. Dia Yesus yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia kekasih hati kami. Pagi hari ini kami memuji-puji Dia karena Dia layak menerima segala hormat, segala puji, segala pengakuan hanya kepada Dia saja. Terima kasih. Hari Jumat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita buka hati kita kepada Bapa pada pagi hari ini. Selamatnya di Yesus. Tetap Yesus. Selamatnya di Yesus.
sebagai satu ikrar kepada Yesus. Kita mengakui dia Yesus selamanya, Yesus. Haleluya. Inilah pernyataan yang keluar daripada mulut kami. Dan biar Roh Kudus-Mu Tuhan terus bekerja di dalam hidup kami, sehingga pengakuan ini Bapa, kami akan tunai. Dan kami akan Tuhan Yesus tetap pegang dalam hidup kami, bahwa sekali Yesus, tetap Yesus yang akan menjadi Tuhan, yang akan menjadi pribadi yang akan sembah, yang kami akan cinta, dan kami akan puji muliakan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya bahwa ini juga kerinduan Allah. Roh-Mu bersama kami. Roh-Mu menguatkan kami, sehingga pengakuan kami ini Tuhan benar-benar menjadi kenyataan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bersama hamba berkata-kata dari awal hingga berakhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan. Ucapkan salam, selamat pagi dan selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya percaya jemaat bahwa karena minggu lalu kita baru-baru mengadakan kegiatan ya, menyambut ulang tahun gereja yang ke-13, semua kita dalam kepenatan. Namun demikian hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa di antara jemaat tidak dihalangi dengan kepenatan, ya, dan terus menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan untuk datang menyembah Tuhan pagi hari ini.
Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang sudah terlibat dan berletih lelah ya di dalam mempersiapkan dan menyambut perayaan kita ini. Dan puji nama Tuhan, semua telah berjalan dengan baik lewat anugerah kasih karunia Tuhan. Ada amin? Nah, puji nama Tuhan Yesus. Nah, apa yang baik saudara terus kita pelihara, kembangkan, dan apa yang kurang itu yang kita perbaiki dalam perayaan kita akan datang. Oke, puji nama Tuhan Yesus. Mari kita membuka firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini saudara, masih kita akan belajar dalam perumpamaan yang Yesus catatkan atau munculkan di dalam Alkitab. Kenapa Yesus, saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kali mengajarkan sesuatu itu dibawa di dalam perumpamaan? Karena apa saudara kasih Tuhan? Melalui perumpamaan kita mengerti apa yang tidak jelas menjadi jelas. Melalui perumpamaan saudara, kita mengerti sesuatu yang kebenaran yang mungkin sukar dimengerti oleh akal pikiran kita, tapi melalui perumpamaan hal itu menolong kita untuk melihat kebenaran-kebenaran yang ada di dalamnya. Oke, puji nama Tuhan, kita akan melangkah ke Matius pasal yang ke-20. Di sana ada juga perumpamaan, saudara. Oke, kita akan melihat dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Karena pembacaan ini panjang saudara yang dikasih Tuhan, maka pada baiknya kita berganti-gantiannya. Oke, Matius pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ayat 1 adalah bagian saya, saudara, ayat yang kedua dan seterusnya. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jemaat 3. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Ayat 4, jemaat. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Jemaat 3. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandulnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. 3. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Jemaat. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Jemaat 3. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Jemaat. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu,
dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Oke. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam ayat yang ke-1 ada 3 hal di situ yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudara, tuan rumah, yaitu pemilik kebun anggur. Yang kedua, para pekerja. Dan yang ketiga, kebun anggur. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pembacaan kita hari ini, kita akan melihat 2 hal, yaitu, saudara yang dikasih Tuhan, pentingnya kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang sudah menerima kasih karunia daripada Tuhan, saudara kasih Tuhan, harus mempersembahkan hidup kita ini untuk bekerja di ladang Tuhan, ya, untuk bekerja di kebunnya Tuhan, saudara, ya. Kebunnya Tuhan itu apa, saudara? Itulah gereja. Ada amin? Jadi ini kebunnya Tuhan. Saudara dipanggil untuk apa? Menjadi pekerjanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pemilik gereja ini, pemilik jemaat di sini, bukan saya, tetapi apa? Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, hal yang ditekankan di sini ada 2, yaitu saudara yang kasih Tuhan bahwa ya beberapa kali dalam ayat ini disebutkan tuan rumah mencari pekerja-pekerja. Jadi yang pertama ditekankan dalam pembacaan kita hari ini adalah hal bekerja. Dan yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, itu kita melihat ya minggu akan datang ya, bahwa di dalam perumpamaan ini hal yang kedua ditekankan oleh Yesus tentang kasih karunia, anugerah yang kita dapatkan dengan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Nah, mari kita melihat ya di dalam bagian ya yang pertama, saudara. Itu sebabnya saya akan memberi tema firman Tuhan pagi hari ini. Apa itu? Ya, mengapa harus melayani? Nah, seperti saya sudah katakan tadi, bahwa yang ditekankan di dalam pembacaan kita ini, saudara, yaitu pekerja. Ya, pekerja. Tuan rumah ini dikatakan berkali-kali, ya, dia berjuang habis-habisan supaya apa? Ada pekerja di kebunnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bekerja di sini, ya, itu boleh diartikan melayani. Amin. Ya. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan bekerja dalam kebunnya, artinya saudara dan saya, sadarkah kita atau tidak bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di gereja, di jemaat di mana saudara dan saya dipercayakan oleh Tuhan, di mana saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan jadi jemaat di situ. Nah, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, saudara, kenapa Yesus menekankan? Kenapa kerinduan Yesus bahwa setiap kita yang sudah ditebus oleh kasih karunia-Nya, oleh darahnya, saudara yang kasih Tuhan, dikatakan firman, berikan hidupmu kepadaku untuk melayani Allah. Saudara, kita tahu bahwa ada banyak pelayanan di tempat ini. Ada pelayanan di mana pelayanan itu ada di mimbar, saudara. Itulah pemain musik, itulah pemimpin pujian. Tapi ada pelayanan dalam bentuk yang lain. Itu saudara yang kasih Tuhan menjadi apa? Penyokong di dalam pekerjaan Tuhan. Penyokong dalam bentuk apa? Doa. Penyokong dalam bentuk apa? Memberi semangat. Penyokong dalam apa? Bentuk mendukung semua kegiatan ya yang kita dilakukan dalam gereja tersebut. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sudah tentu bahwa melayani di sini terlalu banyak macamnya. Pertanyaannya, saudara yang kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Kenapa kita harus melayani? Nah, mari kita lihat. Ini alasan yang pertama, saudara. Ya. Kenapa kita harus melayani? Saudara, alasan yang pertama, Allah tidak suka orang-orang yang menganggur di dalam gerejanya. Amin. Nah, kita lihat Matius 20 ayat 6. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?
Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi jelas di sini bahwa saudara kasih Tuhan, kita melayani itu artinya bahwa Allah tidak suka ketika saudara dan saya berjemaah di satu gereja. Ketika saudara dan saya sudah menerima kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, kemudian kita menjadi orang-orang yang menganggur di gereja. Saudara, ini Tuhan tidak suka. Ya. Nah, inilah berkali-kali saya katakan, kenapa waktu kita baru percaya Yesus, terima Yesus, dibaharui hidup kita, diubahkan hidup kita, tidak langsung Tuhan bawa ke surga, supaya saudara dan saya jangan lagi jatuh ke dalam pencobaan, jangan lagi jatuh ke dalam dosa. Ya. Kenapa Tuhan tidak langsung bawa kita ke surga? Kenapa Tuhan masih menempatkan kita di bumi? Tujuannya adalah saudara kasih Tuhan, bahwa hidup kita yang sudah dibarui Tuhan dipersembahkan apa? Untuk melayani Tuhan dalam bentuk apapun. Nah, ayat ini mengatakan bahwa Allah tidak suka orang-orang yang menganggur di dalam gereja. Amin. Ya. Allah tidak suka melihat orang-orang yang menganggur di dalam gereja. Maka mulai saat ini kita harus paham di dalam hidup kita, saudara, bahwa pelayanan itu banyak macamnya. Ya. Ya. Bukan saja melayani di mimbar, tapi banyak bentuk pelayanan yang kita boleh berikan kepada Allah. Supaya apa, saudara? Jangan jadi apa? Penganggur. Nah, saudara kasih Tuhan, tahukah bahwa negara-negara, ya, bangsa-bangsa saudara kasih Tuhan, di mana rakyatnya hidup di dalam pengangguran, bangsa itu cepat apa? Berada dalam masalah. Paham? Saudara kasih Tuhan. Coba kita lihat negeri Malaysia, negeri Singapura, saudara. Ya, ini adalah negara yang makmur. Itu sebabnya rakyatnya saudara kasih Tuhan, ya. Oleh karena negara ini diberkati Tuhan di dalam hal kebendaan saudara yang kasih Tuhan, maka tidak ada masa, tidak ada waktu bagi rakyatnya apa? Saudara yang kasih Tuhan, untuk bermalas-malasan alias menganggur. Betul atau tidak? Karena di sini banyak pekerjaan. Ya. Kalau di negara saya Indonesia, saudara, ya, pekerjaan itu kalau satu peluang pekerjaan diperebutkan beribu-ribu orang. Tapi di sini saudara yang kasih tahu, satu peluang pekerjaan, ya, 5 peluang pekerjaan yang menawarkan diri mungkin hanya 2. Itu kan terbalik. Dan berbahagialah kita yang tinggal di Malaysia. Amin. Nah, namun demikian saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, adakah kita menghargai bahwa saya berada di negeri yang baik dan diberkati Tuhan? Maka untuk itu kita harus bekerja keras. Jadi saya katakan di sini saudara yang dikasih Tuhan, bahwa tempat-tempat bila negara itu penduduknya saudara hidup dalam pengangguran, maka negara itu mudah apa? Mengalami dan terjerumus kepada apa? Banyak masalah. Coba kita lihat di Pakistan, saudara. Ya, itu pekerjaan tidak banyak. Maka saudara kasih Tuhan, sedikit-sedikit orang buat demonstrasi, sedikit-sedikit orang buat unjuk rasa, terjadi kekacauan. Sebab apa? Tidak ada tempat untuk sibuk, ya. Yang adalah menonton, yang adalah cari peluang bila berbuat ini dan itu, ya. Nah, inilah resiko saudara kasih Tuhan kalau kita hidup di dalam pengangguran. Nah, demikian juga saudara kasih Tuhan di dalam berjemaah, di dalam gereja Tuhan, saudara kasih Tuhan, Allah, ya, Tuhan tidak mau hal ini terjadi bagi jemaatnya, ya. Tuhan mau setiap anak-anaknya yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, orang itu saudara berkata, apa yang aku buat, apa yang boleh aku buat sama Tuhan? Ada amin? Itu yang penting kan? Apa yang boleh aku buat sama Tuhan? Saya tertarik lagi, saudara kasih Tuhan, ini banyak kali saya sentuh, tapi kenapa saya ingat sekarang? Ada satu, ya, anak Tuhan, waktu Ibu Gembala masih berada di gereja Pantekosta di Sabah, saudara, JPDS, saudara. Di situ ada satu anak Tuhan,
Saudara kasih Tuhan tidak tahu memimpin pujian karena tidak ada karunia itu. Tidak boleh saudara yang dikasih Tuhan berkhotbah karena tidak punya karunia itu. Tapi dia berkata dalam hatinya, apa yang boleh aku buat sama Tuhan? Aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Aku sudah diampuni oleh Tuhan. Aku sudah diangkat Tuhan dari gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Sekarang apa yang aku boleh buat kepada Tuhan saudara? Dan dia tangkap satu. Kalau aku tidak boleh memimpin pujian, aku tidak boleh berkhotbah, bukan berarti aku harus berkata, Tuhan tidak ada apa yang boleh aku buat sama engkau. Dia kata saudara, dia ambil satu keputusan. Dia lihat apa? Peti sejuk, ya. Orang Indonesia katakan kulkas. Dia buka. Oh rupanya, ya, di gereja ini ada kulkas. Tapi sayangnya setiap hari kosong itu, saudara. Nah, dia mengambil keputusan. Inilah panggilan saya. Inilah yang aku boleh buat sama Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan. Setiap hari itulah tugasnya. Dia lihat kulkas, peti sejuk busuk. Dia isi sayur, dia isi daging. Makanya masa itu, ibu gembala saudara yang suka, tidak perlu susah ayam. Tidak perlu susah apa? Daging babi saudara. Semua datang pada saat dibutuhkan. Dan kenapa ini terjadi saudara? Ada anak Tuhan tidak mau melihat bahwa keberadaannya dia sebagai orang-orang percaya di bumi ini, saudara Tuhan, tidak mau menjadi penganggur, tapi dia mau ya mengambil satu inisiatif. Apa yang aku boleh buat sama Tuhan? Amin. Nah, saya senang waktu kita punya crawling saudara, ya. Nah, tiba-tiba kita susah dengan kereta, tapi saudara kasih Tuhan, ada orang yang tertinggi di belakang, yaitu Bapak Ardian saudara, ya, mempersembahkan hidupnya, bawa kita ke sana kemari. Walaupun penat pergi ke bingung, tapi saudara, itulah yang menjamah hatinya. Aku tidak boleh minum pujian, tapi aku boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tahukah mimbar kita ini, saudara? Ada orang telepon saya, berapa ukurannya tingginya ini? Apa yang menarik? Dia bilang saya tertarik. Ya, sederhana begini, saudara. Ya, tapi dikatakan aku tertarik karena orangnya memang kerja di bagian besi juga, saudara kira. Terus dia minta saya ukurnya begini. Nah, tahukah saudara yang kasih Tuhan, siapa yang membuat benda ini? Itulah Bapak Lius kan. Mau suruh berdoa hari itu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, ketika dia tahu, aku tidak mau mengganggu di gereja ini, aku mau berbuat sesuatu di gereja ini, dia membuat mimbar ini. Amin. Yang membuat mimbar ini sama pentingnya dengan yang berkhotbah. Amin. Coba tidak ada mimbar ini, saudara, bagaimana? Ya, saya tidak selesa berkhotbah, tidak selesa memimpin pujian. Saudara tidak selesa memimpin pujian. Jadi saudara kasih Tuhan, ini salah satu contoh bahwa tidak ada alasan bagi anak-anak Tuhan untuk berkata, aku tidak boleh, aku tidak dapat melakukan, aku tidak boleh berbuat sesuatu dalam Tuhan karena aku tidak memiliki. Tidak ada. Kita ada pikiran, kita ada saudara kasih Tuhan ya, tenaga, kita ada waktu. Bolehkah kita gunakan itu untuk melayani Tuhan? Ada nih? Ini Tuhan penting. Nah, jadi puji nama Tuhan. Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang bekerja, orang-orang yang melayani Tuhan, saudara. Sebab apa? Tuhan katakan, ya, saya tempatkan kamu di bumi ini sesudah aku tebus kamu, sesudah aku selamatkan kamu, supaya apa? Hidupmu itu dipersembahkan untuk berbuat sesuatu kepada Tuhan. Amin. Nah, mari kita lihat yang kedua, saudara. Kenapa kita harus melayani? Pelayanan adalah anugerah Tuhan. Amin. Pelayanan adalah anugerah Tuhan. Dikatakan dalam surat Ibrani, saudara, bahwa ibadah yang kita buat kepada Tuhan seperti pagi hari ini, ya, bukan hal yang mudah bagi Tuhan mengerjakannya bagi kita. Karena di dalam Alkitab tidak semua orang dibenarkan, dilayakkan untuk melayani Tuhan, untuk melayani Tuhan, saudara. Tapi adalah orang-orang yang khusus. Nah, sekarang di dalam perjanjian baru dikatakan firman Allah bahwa semua orang yang
telah dipanggil dan dipilih menjadi umat Tuhan, dipanggil oleh Tuhan apa? Untuk terlibat dalam pelayanan. Kenapa saudara kasih Tuhan? Di dalam Ibrani dikatakan Kristus telah mati, mencurahkan darahnya supaya saudara bebas boleh melayani Tuhan. Amin. Jadi ingat saudara yang dikasih Tuhan, pelayanan boleh kita lakukan di dalam gereja, di dalam sebuah jemaat. Itu bukan hal yang mudah bagi Yesus. Yesus telah membayar harga yang sangat mahal. Nah, oke. Kita lihat aja. Pengkhotbah dikatakan begini, 3:12-13. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Segala jeripayanya artinya orang yang bekerja, orang yang melayani. Apa dikatakan? Itu juga adalah pemberian atau anugerah Allah. Amin. Kita melayani, ingat, karena anugerah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, apa diizinkan orang saudara sebelah untuk melayani Tuhan? Tidak boleh. Ada syaratnya. Syaratnya harus orang itu sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, baru boleh layak menyembah Tuhan. Alkitab akan mengatakan banyak orang di bumi ini bertuhan-tuhan, panggil Tuhan, Tuhan, berseru-seru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan orang itu tidak dikenal oleh Allah. Ada begitu banyak penyembah-penyembah di bumi ini, saudara. Dikira menyembah Tuhan, dikira melayani. Tapi Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Sekarang Alkitab mengatakan, kita yang melayani Allah. Kita yang melayani Allah. Tuhan katakan pelayananmu benar. Pelayananmu dialamatkan kepada tempat yang benar, itu kepada Tuhan. Tidak ada salahnya. Dan itulah anugerah bagi kita. Oleh sebab itu saudara kasih Tuhan, perlu kita hargai bahwa saudara kasih Tuhan, apa saja bentuk pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara itu, apa bentuknya? Hargai bahwa inilah anugerah Tuhan kepada saya. Amin. Saudara kasih Tuhan, di dalam 1 Korintus ada di situ dikatakan ada orang diberi karunia memberi, ada karunia ini, karunia itu. Ada, kita lihat lagi dalam surat Roma, saudara. Ya, ada berbagai-bagai karunia. Kenapa Allah tempatkan karunia-karunia di dalam hidup kita? Salah satu alasannya supaya melalui karunia itu, saudara yang boleh menggunakan yang melayani Allah. Tuhan menuntut kita melayani. Kenapa? Di dalam diri kita, saudara, ada sudah hal yang Tuhan tempatkan. Amin. Dan katakan, pakai itu untuk melayani aku. Dan saudara yang kasih Tuhan, ingat bahwa setiap karunia Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita, bila tidak digunakan kepada Tuhan, akan digunakan kepada setan. Ingatkah saudara yang dikasih Tuhan, Michael Jackson itu seorang yang punya suara yang sangat bagus. Sampai kalau saudara kasih Tuhan, dia menyanyi di suatu tempat, ya, peminatnya seluruh dunia, entah melalui YouTube, saudara, Facebook, bahkan orang yang hadir di situ, saudara kasih Tuhan, tidak kira waktu apa, tidak kira siang atau malam, saudara, tidak kira berapa lama, ya, persembahan yang dia lakukan itu dia buat. Orang tetap hadir di situ, saudara. Kenapa? Suaranya sungguh menarik. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan, bahwa orang ini waktu kecil memang anak sekolah minggu di gereja, tapi ketika dia menanjak jadi orang dewasa, tiba-tiba saudara kasih Tuhan, karunia Tuhan, yaitu karunia menyanyi, saudara kasih Tuhan, diambil alih oleh iblis, diberi kepada apa? Iblis. Bukan dipersembahkan kepada Tuhan. Apa pesan daripada peristiwa ini? Saudara yang kasih Tuhan, ingat, kalau Tuhan sudah memberi karunia kepada kita, apa bentuknya? Kata firman Allah, pakai untuk kemuliaan Tuhan, karena setan boleh memakannya, kan? Nah, saudara kasih Tuhan, jadi sebabnya saudara kasih Tuhan, Allah memanggil kita, Allah memilih kita menjadi anak-anaknya. Dia akan titipkan di dalam hidup kita berbagai-bagai potensi, berbagai-bagai kebolehan. Amin.
Dan itu tujuannya supaya saudara boleh melayani Tuhan. Jadi melayani adalah anugerah Tuhan. Nah, mari kita lihat alasan yang ketiga. Kenapa kita harus melayani saudara? Nah, dikatakan melayani adalah tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Saya memperlihatkan ayatnya di sini. Mazmur 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada apa? Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, ingat saudara yang dikasih Tuhan, bahwa tujuan, ya, salah satu sebab kita melayani Tuhan, karena itu ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk segala apa? Kebaikannya dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang baik yang ada di dalam hidup kita, Yakobus mengatakan semua itu datangnya daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seringkali karena kebaikan Tuhan sudah berlimpah-limpah di dalam hidup kita, seringkali kita anggap biasa, tidak lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajak kita, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa tanda orang menghargai akan kebaikan Tuhan, akan anugerah Tuhan, akan kasih karunia Tuhan yang sudah mengalir dalam hidupnya secara berkelimpahan, maka orang itu saudara kasih Tuhan, dia akan mempersembahkan hidupnya untuk saudara melayani Tuhan dalam bentuk apa saja. Amin. Nah, saya percaya hari ini saudara, tidak ada di antara kita yang boleh menyangkal bahwa Tuhan sangat baik bagi saya. Ya, setiap kita, entah sadar atau tidak, sudah mengalami kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan firman Allah, semestinya, seharusnya kita beri hidup kita ini untuk melayani Tuhan. Amin. Itu adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita paham dalam hidup ini bahwa setiap kali seseorang memberi sesuatu kepada kita, orang itu mengharapkan dari yang menerimanya ucapan syukur. Betul atau tidak, saudara? Ya. Setiap kali kita memberi sesuatu kepada seseorang, di dalam hati kecil kita, bahwa orang itu tahu menghargai pemberiannya itu dengan apa? Mengucap syukur. Nah, coba kita lihat saudara yang kasih Tuhan di dalam banyak ya aktiviti, ya, pekerjaan. Kalau seseorang saudara yang kasih Tuhan sudah menunjukkan prestasi, orang itu apa? Diberi ucapan syukur. Orang-orang yang berjasa, kita lihat saudara kasih Tuhan, itu yang sangat baik di Malaysia, ya. Entah itu di sekolah, entah itu di serikat, saudara. Kalau seseorang telah menunjukkan, ya, telah memberi jasa, telah mengangkat, ya, telah memberi sumbangan sesuatu kepada tempat itu, orang itu apa? Diberi penghargaan. Kenapa diberi penghargaan? Sebagai tanda ucapan syukur untuk apa? Apa yang telah berikan. Nah, pemberian dari manusia ini terbatas. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, dari Allah yang kita sembah, pemberiannya tidak dapat diukur. Karena terlalu banyak, seringkali kita lupa. Tapi hari ini Tuhan berkata, setidaknya waktu engkau melayani aku, setidaknya waktu engkau melayani aku, ya, seperti yang boleh engkau lakukan kepada saya, Tuhan berkata, itulah tanda bahwa engkau menghargai, ya, kebaikanku. Itulah tanda bahwa engkau, ya, tahu mengucap syukur atas segala kebaikanku. Nah, puji Tuhan. Kita lihat yang keempat, saudara, ya. Kenapa kita harus melayani? Perhatikan, setiap pelayanan akan mendapat apa? Upah. Amin. Sekecil apapun pelayanan kita, saudara, itu akan diberi upah oleh Tuhan. Nah, kita lihat ayatnya ini, ya, dijelaskan di Matius 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-9.
ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada apa? Mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Ya, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Coba kita lihat di sini saudara yang kasih Tuhan, bahwa di dalam perumpamaan ini ya ada 5 jenis kelompok pekerja. Ada pekerja bekerja dari pagi sampai petang, saudara, ya. Ada pekerja dia bekerja mulai dari jam 9. Ada pekerja dia baru masuk kerja apa? Jam 12. Ada pekerja dia baru masuk kerja jam 3. Dan ada pekerja yang masuk pada apa? Jam 5. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, semua pekerja ini tidak dikecualikan. Semua dapat apa? Upah. Entah yang masuk paling terakhir, saudara, tetap ada upah. Apa maksudnya perumpamaan ini, saudara? Saudara yang melayani dari usia muda sampai usia tua ada upah. Ya. Saudara yang melayani di pertengahan usia, ya, usiamu itu juga ada upah. Tapi saudara itu lebih menakjubkan orang saat putih rambutnya tinggal mungkin 1 gigi, tapi orang ini juga saudara ya bekerja melayani Tuhan, tetap ada upah. Amin. Nah, ini berarti saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ya, perhatikan baik-baik betapa beruntungnya. Dan saudara harus paham ya, dan renungkan ini baik-baik, bahwa melayani Tuhan itu tidak pernah apa? Sia-sia. Selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Nah, ini yang perlu kita apa? Pahami. Ya, ini yang perlu kita apa? Kalau kita lihat di dalam ya pasal sesudahnya pasal 19, saudara yang kasih Tuhan, di situ ketika Petrus berkata, Tuhan, kami sudah meninggalkan segalanya dan mengikut Engkau, apa upah kami? Apa yang kami dapatkan daripada Engkau? Yesus berkata begini, ya, ingat, satu kali kelak kamu akan menjadi pemimpin. Aku akan angkat menjadi apa? Pemimpin atas umatku. Apa artinya, saudara dikasih Tuhan? Artinya bahwa apa bentuk pelayanan, apa bentuk pengorbanan yang kita berikan bagi Tuhan, Tuhan berkata selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Nah, kesetiaan saudara datang menyembah Tuhan itu juga melayani, itu diperhitungkan Tuhan. Tidak cukup itu, saudara, ya. Kesetiaan saudara menjadi pendoa syafaat, pemungut persembahan, juga Tuhan saudara perhitungkan. Satu ketika kelak ya Tuhan akan memberi upah kepada kita. Kenapa? Tuhan itu tidak mau berutang bagi kita. Amin. Tuhan tidak pernah mau berutang budi kepada kita. Dia akan selalu memberi upah kepada kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sayangnya bahwa saat dibagikan upah saudara yang kasih Tuhan, orang yang bekerja dari jam pagi sampai petang bersungut-sungut. Dia katakan begini, kenapa saya yang bekerja sepanjang hari dan mereka yang bekerja hanya 1 jam, hanya beberapa jam, sama upahnya, saudara. Nah, Yesus berkata begini, kita kan sudah sign kontrak, ya. Kamu bekerja bagi saya beri upah. Saudara, jadi ada kelompok yang pertama, dia bekerja karena memang sudah apa? Sign kontrak dengan apa? Pemilik kebun itu. Nah, sign kontrak. Nah, tahukah saudara kasih Tuhan, kalau saya bekerja ya di satu serikat, saudara, selalu ada orang disikan. Jadi serikat menggaji kita harus bekerja ya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh komitmen. Apa maksudnya, saudara? Bahwa
serikat yang memberi kita pekerjaan, ada tanggung jawabnya, ada kewajibannya. Kita yang bekerja apa? Ada kewajiban kita. Nah, saudara kasih Tuhan, kelompok yang pertama ini, saudara, ya, mengeluh. Kenapa aku bisa makan dengan orang yang baru masuk petang hari? Ya, hanya beberapa jam bekerja. Nah, saudara kasih Tuhan, Yesus berkata begini. Pertama, itu kan perjanjian kita. Kamu bekerja sama satu hari, upahnya sekian. Kenapa kamu perlu bisa bekerja? Nah, saudara kasih Tuhan, Yesus melihat di sini bahwa orang ini bekerja bukan karena kasih, tapi itu hanya karena kewajiban, hanya karena untuk mendapatkan upah. Tapi saudara kasih Tuhan, kita lihat ya bagian yang orang yang bekerja bukan di ayat yang ke apa? Kita lihat di ayat yang ke 3. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya lagi ada orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Saudara kasih Tuhan, kelompok yang pertama tadi yang masuk bekerja dari pagi sampai itu bekerja karena apa? Ada perjanjian. Nah, kelompok yang kedua, baik yang masuk jam 9 mau masuk jam 9, jam 12 dan jam 3, saudara, waktu dia masuk bekerja tidak ada perjanjian, hanya mempercayai apa yang diucapkan oleh tuannya. Kamu bekerja saja apa? Di ladangku, ya, di kebunku, upahmu aku akan beri sepantasnya. Saudara, jadi orang ini, saudara, tidak macam-macam, tidak buat, baik kita buat perjanjian dengan Engkau Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di sini dijelaskan bahwa orang ini hanya mempercayai bahwa majikan tempat dia bekerja bukan majikan yang jahat, pasti majikan yang baik. Amin. Jadi dia bekerja karena dia lihat bahwa majikan itu bukan majikan yang jahat, tapi majikan yang baik dan pasti akan berlaku adil. Apa maksudnya saudara kasih Tuhan? Ada orang melayani karena kewajiban, tapi ada orang melayani karena dia lihat Tuhan itu baik. Amin. Tuhan sangat baik dalam hidupnya. Tuhan telah melakukan banyak hal yang baik dalam hidupnya. Maka dia katakan begini, aku menyerahkan hidupku. Untuk apa? Melayani Engkau. Ini pelayanan yang dicintai Tuhan. Nah, kita lihat yang ketiga, saudara, kelompok yang ketiga. Ya, kita lihat di ayat yang kira-kira pukul 5 petangnya keluar lagi dan mendapati orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Yang lebih menarik, saudara, mereka yang masuk bekerja pukul 5. Tidak ada kata-kata dari Yesus waktu kamu bekerja di sini, aku akan memberi upah sepantasnya. Ya, aku akan memberi upah 1 dinar. Yesus tidak cakap. Tapi orang ini bekerja. Amin. Apa artinya, saudara? Orang ini melayani Tuhan. Orang ini melayani Tuhan, berbuat kepada Tuhan, bukan karena mendapatkan upah, bukan karena apa, saudara, kasih Tuhan yang mendapatkan upah, tapi orang ini bekerja, saudara, kasih Tuhan, tidak mengharapkan pamrih, tidak mengharapkan apa? Balasan. Artinya bekerja dengan cuma-cuma. Bagi dia ucapan syukur. Toh sekarang aku menganggur, kalau aku diberi pekerjaan itu pun sudah luar biasa. Dia tidak perlu pertanyakan, saudara, berapa upah yang dia terima. Dia bekerja, tidak tahu apa yang dia dapat. Ini namanya pekerja yang tulus. Amin. Pekerja yang murni. Saudara kita, inilah pekerja yang hebat. Inilah pelayan-pelayan yang hebat, saudara, yang dikasih Tuhan, tanpa mempertanyakan apa yang Tuhan beri. Tapi saudara dikasih Tuhan, dia bekerja, ya, dengan tulus. Entah Tuhan memberi sesuatu kepada saya atau tidak, pokoknya tugas saya adalah melayani dia. Karena apa? Aku mengasihi dia. Amin. Saudara dikasih Tuhan,
Banyak kan orang melayani saudara kasih Tuhan. Oh Tuhan sudah buat sama saya. Ya betul. Tapi kalau Tuhan tidak buat, apa mesti mau melayani atau tidak? Pujian kita mengatakan, ya, sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Ya. Baik dalam aku mengalami hal yang baik, maupun dalam mengalami kelimpahan, maupun dalam apa mengalami kekurangan. Inilah kasih yang luar biasa sama Tuhan. Amin. Kalau yang melayani Tuhan karena dia memandang Tuhan itu baik, saudara, memang baik. Tapi yang paling baik adalah dia tetap melayani Tuhan sekalipun tidak melihat apa-apa. Dia tidak melihat ada bayangan benda-benda. Dia cukup melayani. Inilah pelayanan. Inilah pelayan yang tulus. Dan itu yang menggabungkan Tuhan. Tak ke saudara kasih Tuhan, waktu Yesus memberi upah, siapa orang pertama yang dipanggil? Saudara, ini yang masuk pada jam 5. Seharusnya dipanggil ikut yang masuk jam 9 pagi, tapi terbalik saudara. Ya, waktu dia mencari pekerja, dia cari yang masuk jam 9. Tapi waktu dia memberi upah saudara, ya, dia cari yang masuk paling tidak adil kan? Tapi kenapa tidak ada saudara? Tuhan lihat bahwa orang ini bekerja habis-habisan bagi Tuhan. Tidak peduli, ya, dia mendapat sesuatu dari Tuhan atau tidak, dia tetap bekerja bagi Tuhan. Inilah pelayan-pelayan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Melayani Tuhan, bekerja bagi Tuhan, bukan karena mengharapkan imbalan, tapi saudara bekerja melayani Tuhan. Karena itu adalah cara kita mengasihi Tuhan. Amin. Cara kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita melakukan pelayanan ini, tak perlu pertanyakan upah. Tuhan sendiri tahu. Karena apa? Ada ayat Alkitab, seorang pekerja patut mendapat apa? Upahnya. Tugas kita hanya melayani dengan penuh ketulusan. Tugas Tuhan sedang si Tuhan. Kita katakan, aku tidak lupa atas segala pengorbananmu, atas segala jerih payah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, bila diaplikasikan di dalam hidup kita, mungkin saudara selama ini banyak menunjukkan kesetiaan melayani Tuhan, banyak pengorbanan, banyak susahnya, banyak penderitaan. Sementara hidup kita tidak mengalami seperti yang kita harapkan dari Tuhan, seperti janji-janji Tuhan. Di bagian ini saudara sedang dimurnikan Tuhan menjadi pelayan-pelayan yang murni di hadapan Tuhan. Ada amin? Menjadi pelayan-pelayan yang melayani Tuhan karena dasarnya kasih. Amin. Itulah yang diinginkan Tuhan di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan Yesus. Mari kita bangun bagian yang kelima ini. Ya, mereka yang bekerja bukan bekerja. Kelompok yang ketiga ini, saudara yang dikasih Tuhan, melayani bukan karena pamrih, tapi melayani karena kasih. Itu wujud kasihnya kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya jemaat semua pada hari ini sudah mengalami anugerah Tuhan. Dan salah satu anugerah Tuhan, jangan pernah lupakan ini. Tuhan berkata, engkau sudah direbut dari kegelapan, masuk kepada terangnya yang ajaib. Dulu engkau anak iblis, sekarang menjadi anak Allah. Dulu engkau menjadi hamba dosa, sekarang dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Semua itu tidak dapat dibeli dengan uang, tidak dapat dibeli dengan apapun juga. Tapi Tuhan telah memberi kasih karunia-Nya kepada kita, ya, dengan cuma-cuma. Inilah anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Jika demikian saudara yang kasih Tuhan, tidakkah patut, tidakkah wajar, tidakkah sepantasnya kita berkata, Bapa, pakai hidupku selama aku masih bernapas. Pakai hidupku selama aku masih bertenaga. Pakai hidupku selama masih ada hayat di kandung badan. Itulah yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan kita.
saudara dipanggil untuk melayani dia. Dalam apa bentuk? Mari kita datang kepada Tuhan. Saya mengundang pemain musik datang ke hadapan Tuhan. Dan sambil kita nyanyikan pujian yang terakhir tadi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Mari kita angkat pujian ini sebagai satu penyembahan kepada Tuhan. Mari tetap setia melayani Tuhan dalam keadaan apapun jemaat yang dikasih Tuhan. Jangan melayani Tuhan hanya karena masa-masa diberkati, masa-masa doa kita dijawab oleh Tuhan, masa-masa kita mendapat sesuatu daripada Tuhan. Tapi layani Tuhan dalam apa juga keadaan. Inilah pelayan yang menyentuh hati Tuhan, pelayan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ingat saudara yang dikasih Tuhan, bahwa setiap kita Tuhan sudah titipkan di dalam hidup kita ada banyak potensi, ada banyak potensi yang boleh kita persembahkan bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat, tidak pernah ada sia-sia dalam dalam Tuhan. Selalu ada pahalanya, ada upahnya. Saudara yang kasih Tuhan, tidakkah kita patut memberi hidup kita sungguh-sungguh bagi Allah? Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat yang kasih Tuhan, mungkin jemaat yang ada menghadapi masa-masa bosan, menghadapi masa-masa jenuh dan lain sebagainya. Tapi mari hari ini, Bapa, dibanding dengan apa yang Kau beri kepada saya, tidak dibanding dengan kebenaran saya, tidak dapat dibanding dengan apa yang Kau buat sama Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Engkau Tuhan yang menjadi andalan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu Bapa. Apa yang sudah disampaikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, tiada yang sia-sia Bapa. Bahkan Tuhan tiada secara kebetulan Bapa. Hari ini Tuhan kami diingatkan ya Bapa, supaya hidup kami Tuhan melayani kepadamu Bapa. Tuhan, dibandingkan dengan apa yang Kau lakukan ya Bapa, itu Tuhan tidak setanding ya Bapa di surga. Tetapi itulah anugerah-Mu Bapa, membuatkan kami Tuhan dapat melayani ya Bapa. Tuhan, kalau disinilah destinasi kami ya Bapa. Tuhan, bila Engkau pakai kami seperti mana Engkau kehendaki ya Bapa. Pakai kami seperti mana yang Kau inginkan ya Bapa di surga Tuhan. Karena kami percaya ya Bapa, setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan tiada secara kebetulan. Tetapi kami percaya setiap kami di tempat ini punya panggilan masing-masing yang Bapa. Dan hanya kami Tuhan terus Tuhan melakukan Tuhan setiap pelayanan kami dengan taat dan setia kepadamu ya Bapa. Supaya kami melayani Bapa dengan hati yang sungguh-sungguh kepadamu ya Bapa. Supaya Tuhan kami melakukan itu hanya kepadamu ya Bapa di surga Tuhan. Apa ya Tuhan disampaikan Tuhan pada pagi hari ini, kami mau itu terus terjadi dan terjadi dan terjadi ya Bapa di surga Tuhan. Supaya Bapa Tuhan pakai kami Tuhan. Engkau sudah Tuhan memilih kami ya Bapa di surga Tuhan. Supaya Tuhan Engkau terus bakar kami dengan api Roh-Mu Bapa di surga. Sehingga kami melayani dengan hati yang penuh kerinduan dan sungguh-sungguh akan kepadamu ya Bapa. Bawa kami kepada tujuan-Mu Bapa. Bawa kami kepada Tuhan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Supaya Tuhan kami selalu kepada jalur-Mu itu Bapa. Supaya Tuhan kami selalu berjalan dengan kehendak lintasan-Mu ya Bapa. Dan terus Tuhan mendasarkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa hari ini Tuhan. Kami sangat-sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa di surga Tuhan, yang menguatkan kami, mengingatkan kami, meneguhkan hidup kami ya Bapa. Supaya kami terus diingatkan ya Bapa, apa artinya panggilan kami Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Pelayanan kami dalam Engkau, biarlah itu menjadi Tuhan, satu Tuhan. Oh haleluya Yesus, yang akan kami tanamkan itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Buat hamba-Mu sudah menyampaikan itu kepada kami ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, apa yang disampaikan itu Tuhan datang daripada-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau terus Tuhan urapi hamba-Mu lagi ya Tuhan, di dalam pemakaian-Mu Tuhan, di dalam terus Tuhan memberitakan kebenaran firman-Mu, khususnya Bapa di tempat ini ya Tuhan. Engkau terus tambah-tambahkanlah hikmat ya Tuhan di dalam terus menyampaikan Tuhan pelayanannya di tempat ini ya Bapa. Dan mereka suami istri Engkau pakai mereka Bapa, pakai lagi mereka ya Bapa. Engkau terus Tuhan memimpin di dalam setiap pelayanan mereka di tempat ini, supaya gereja ini Tuhan akan terus bangkit. Gereja ini Bapa Engkau pakai Tuhan untuk kehendak apa-Mu, apa yang Engkau kehendaki. Dan biarlah visi dan visi yang sudah Engkau tanamkan itu Bapa, itu akan terus kami laksanakan, kami lakukan Bapa, dengan kesepakatan, dengan kesatuan yang kuat di dalam Engkau ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Dan kami sambut firman-Mu itu Bapa, yang menjadi santapan rohani kami Tuhan di siang hari ini Bapa, yang membekali kami ya Bapa, yang akan tertanam dalam hidup kami. Supaya firman-Mu itu jangan berlalu begitu saja, tetapi kami mau firman itu tertanam Tuhan, yang terus bertumbuh sebagai benih yang akan bertumbuh berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan kami Bapa di surga. Biarlah Roh Kudus-Mu terus bekerja, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan berkarya dalam setiap kehidupan kami, yang akan memimpinkan kami, yang akan terus Tuhan mengingatkan kebenaran firman-Mu itu Bapa. Bahkan Tuhan menyingkapkan kebenaran firman-Mu itu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini syukur doa kami yang kami naikkan, kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya, yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh pujian, bahkan diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya giliran kita memberi apa yang kita miliki. Haleluya. Persiapkan setiap persembahan. Mari kita tunduk kepada sekali lagi. Bapa di surga, saat ini Tuhan yang memberi apa yang kami punya. Dan setiap pemberian-pemberian yang terulur Tuhan, semuanya itu dalam bentuk pertumbuhan dan iman,
Bapa, Engkau memberkati semuanya Tuhan. Terlebih Tuhan buat pelayanan pekerjaan di tempat ini Tuhan, Engkau terus memimpin setiap umat jemaat di tempat ini Tuhan. Terlebih dengan pengelolaan keuangan ya Bapa, karena Engkau adalah Tuhan pemilik, kami hanya pengelola. Supaya Tuhan setiap yang kami miliki, apa yang kami nikmati, biarlah kami dapat mengolahkan itu dengan kebijaksanaan, dengan hikmat yang Engkau limpahkan kepada seluruh umat jemaat di tempat ini, Pak. Demikian juga dalam setiap pekerjaan jemaat di tempat ini, Pak. Yang bekerja dalam sektor swasta, kerajaan yang bekerja sendiri, khususnya di dalam perniagaan mereka, Pak. Dan semuanya Tuhan di dalam campur tangan-Mu, Bapa di surga. Biarlah Tuhan Engkau tambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan kami, Bapa, di dalam setiap kami menjalankan tanggung jawab kami sesuai dengan pekerjaan yang kami terima, Bapa. Dan biarlah nama-Mu Tuhan dimuliakan. Demikian juga yang menjalankan perniagaan sendiri, Bapa. Biarlah Engkau terus memimpin mereka, supaya Tuhan bisnis-bisnis mereka dalam pemeliharaan-Mu lewat apa yang Tuhan mereka, Bapa, setiap perniagaan mereka diberkati dan diberkati, Bapa. Dan biarlah semuanya itu hanya untuk kemuliaan ya Bapa di surga. Yang tidak sempat memberi, Engkau tahu setiap kekurangan dan kebutuhannya, Bapa. Tapi biarlah Tuhan pada hari-hari yang akan datang, hari-hari yang berikutnya, Bapa, kami dapat memberi bersama-sama dengan penuh sukacita, memberi dengan hati yang penuh ketulusan kita hamba. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita jemaat tetap berdiri. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, sebentar kami akan bersurai dari tempat ini. Namun Tuhan Yesus Kristus bahwa menjalani sepanjang minggu ini,
dengan kami bergumul, berhadapan dengan berbagai-bagai tantangan dan cabaran hidup. Tapi Bapa Surgawi, hari ini kami yang datang menyembah Allah, kami yang datang mendahulukan kerajaan Allah, kami yang mencari kerajaan Allah, akan menuai dan menikmati janji-janji Tuhan sepanjang minggu ini, bahwa penyertaan Tuhan bersama kami. Itu sebabnya Bapa, apapun yang dilakukan umat-Mu, Tuhan Yesus, kiranya anugerah, berkat-Mu, mujizat-Mu bersama-sama mereka. Terima kasih Tuhan kepada umat-Mu yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Karena sesuatu sebab, izinkan minggu depan untuk kami sama-sama berkumpul kembali, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perayaan kami sepanjang tahun yang ada di hadapan kami. Kami sudah selesai merayakan perayaan ulang tahun. Seterusnya akan berhadapan dengan aktiviti, yaitu menyambut hari Natal. Tidak lama lagi Tuhan. Namun Bapa, kiranya penyertaan-Mu terus bersama kami. Allah yang bersama kami pada masa lalu, di dalam semua aktiviti yang kami lakukan, adalah Allah yang sama akan bersama kami di hari-hari yang akan datang. Terima kasih, berkati pengorbanan umat-Mu, khususnya yang sudah terlibat dalam menjayakan perayaan ulang tahun. Apa bentuk pengorbanan mereka? Kalau ada di antara mereka Tuhan, susah mendapatkan keuangan, tapi mereka berkorban Tuhan. Engkau melihat pribadi itu dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Apa bentuk Tuhan pengorbanan umat-Mu dalam menyambut perayaan ulang tahun yang telah kami adakan? Kiranya berkat dan pembalasan daripada Tuhan hadir di dalam hidup umat-umat-Mu tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita tinggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudusnya akan menyertai jemaat mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Dengan mengucap syukur di dalam nama Yesus kami menutup ibadah kami dan semua jemaat berkata amin. Oke.